Kembali lagi di Dulu Sekarang. Di Pulau Bawean, kita juga bisa menjumpai para pengrajin gula aren. Sejak dulu hingga sekarang, pohon aren tumbuh subur di pulau ini. Lihat aja, setiap pagi, air dari pohon aren yang disebut laang ini diambil. Dan prosesnya masih manual. Iya, manjat pohon aren yang tinggi banget. Seperti biasa, tunas gula aren yang menetes diberikan wadah untuk menampung airnya. Kalau wadah ditaruh pagi hari, artinya bisa diambil ketika sore hari menjelang. Oke, wadah dari bambu sudah terisi penuh. Kini saatnya diolah menjadi gula aren. Semua cara membuat gula aren di Bawean ini nggak pernah berubah. Sejak dulu hingga sekarang masih menggunakan peralatan yang tradisional. Air laang direbus di atas kayu bakar selama 4 hingga 6 jam. Tergantung volume air yang dimasak. Semakin banyak ya semakin lama. Pembuatan gula aren sama-sama simple, tapi ternyata beda kondisi tanah akan berpengaruh juga ke hasil tanaman seperti aren ini. Bahkan manisnya gula aren asal Bawean ini diminati hingga ke negeri jiran loh. Wih. Sejak tahun 1800-an, penduduk Bawean memiliki kebiasaan merantau terutama ke negeri jiran. Sampai sekarang, kebiasaan merantau masih berlanjut. Nggak heran kalau gula aren khas Bawean sering dibawa sebagai buah tangan ke Malaysia. Nggak sedikit loh orang Malaysia yang sudah mencicipi manisnya gula yang semanis senyum pemirsa DS. Asli manisnya tanpa pengawet. Oke, setelah menunggu berjam-jam, akhirnya air laang sudah berubah menjadi gula. Eits, sebelum dicetak harus didinginkan sejenak sambil diaduk-aduk ya. Mau rasa ini lagi sedap. Apa? Ini? Gulanya ini lagi sedap. Tapi ini masih panas banget kan ya? Langsung melepuh gitu saya nyoba nanti. Cetakan yang digunakan juga masih sama, yaitu potongan bambu. Tuang, cetak, dan cepat diangkat sebelum terlalu erat menempel pada gula. Nah, untuk bagian tahapan pencetakan gula arennya ini harus benar-benar cepat karena semakin lama adonan gulanya ini akan semakin kering. Seperti ini nih, adonannya semakin terakhir semakin keras dan membutuhkan tenaga ekstra. Jadi untuk membukanya sendiri juga cukup sulit. Gula aren yang akan dipasarkan ini, satu bungkusnya berisi 10 buah gula aren yang dibanderol dengan harga Rp20.000 saja. Jadi gimana? Kalau berkunjung ke Bawean, bolehlah dibawa pulang gulanya, manisnya pas. Masih mengeksplor Pulau Bawean. Kita lanjut bahas kulinernya. Kali ini kue manis ya. Pemirsa DS masih membahas soal gula aren khas Pulau Bawean. Kalau tadi kita udah melihat cara membuatnya, sekarang kita jadikan olahan kue tradisional yang sejak dulu sampai sekarang cara membuatnya masih sama, masih tradisional dan biasanya digunakan untuk acara-acara besar seperti hajatan ataupun selamatan. Yuk langsung aja kita buat. Pembuatan kue tradisional ini sih simple banget. Bahan yang digunakan juga nggak sulit dicari kok. Cukup dengan tepung beras, kelapa parut, dan si manis gula aren. Yang paling awal ya parut kelapanya dulu. Kelapa yang digunakan tentu yang sudah tua ya. Tapi kita nggak akan buat parutan kelapa ini menjadi santan, karena justru parutan kelapa yang jadi adonan.
Ya, parutan kelapa dicampur dengan tepung beras dan mulai diaduk-aduk hingga tercampur merata. Oke, nggak perlu waktu lama untuk kemudian adonan ini dimasukkan ke dalam daun pisang. Yes, sesuai dengan namanya, daun pisang digulung membentuk kerucut dan tuang adonan ke dalam daun pisang. Baru deh masukkan potongan gula aren, tekan sedikit dan tutup rapat. Kue gulung teleng ini paling sering banget hadir di acara selamatan, misalnya seperti pengajian. Tapi di wilayah lain ada juga yang menyebutnya dengan nama gilang teleng atau gulung teleng merah putih. Karena adonan berwarna putih dengan isian gula merah. Sip, kini saatnya dikukus. Mengukusnya juga nggak lama-lama kok, cukup sekitar 45 menit saja dan siap disantap. Wah, ini dia nih kue gunung teleng ya Bu ya. Teleng. Kita nikmati nih selagi hangat nih. Simpel banget kan pemirsa DS? Bisa nih langsung dicoba di rumah kalau lagi bingung mau bikin kue apa untuk cemilan. Nyemil nggak harus selalu bahaya kan? Bisa juga yang sehat dan tetap lezat seperti ini. Setelah puas mencicipi beragam olahan kuliner asal Bawean, mulai dari yang pedas, gurih, sampai manis, ada lagi nih yang wajib dikunjungi kalau ke Bawean, Penangkaran Rusa. Kalau dari tadi kita udah ngebahas soal kuliner dan saya udah banyak makan, sekarang giliran saya mau lihat hewan endemiknya yang lagi makan. Yuk kita ke dalam yuk. Hewan endemik Pulau Bawean yang memiliki nama latin Axis kulki ini beda dengan rusa lain yang mudah dijumpai di Istana Bogor ataupun di Bandung ya. Nah, ini dia rusa endemik khas Bawean yang terancam punah dan populasinya di penangkaran rusa ini sudah bertambah meskipun masih 39. Berhubung mereka ini pemalu, jadi saya harus pelan-pelan nih. Lagi kasih makan harus bareng sama bapaknya. Karena hewan endemik yang tergolong liar, rusa Bawean ini nggak bisa interaksi langsung dengan manusia. Bahkan, Mamri, pengurus penangkaran rusa yang sudah merawat rusa selama 16 tahun ini pun belum pernah bersentuhan secara langsung. Rusa yang dinyatakan terancam punah oleh WWF ini diakibatkan kondisi hutan hujan yang sekarang berubah menjadi hutan jati. Sehingga rusa yang hidup dan memakan daun semak justru kekurangan asupan daun untuk dikonsumsi. Rusa-rusa di penangkaran yang terletak di Desa Pudaki Timur ini terawat dengan baik. Bahkan popularitasnya pun mulai bertambah. Dulu yang hanya berjumlah 3 ekor, sekarang sudah bertambah hingga 39 ekor. Rusa endemik Bawean ini juga punya ciri khas dari bentuk wajahnya yang imut-imut mirip kancil. Bahkan sekarang, rusa Bawean menjadi salah satu maskot dari 3 maskot terpilih untuk ajang Asian Games tahun 2018 mendatang. Semoga saja dengan peresmian rusa Bawean ini, populasi rusa jadi bertambah dan jauh dari kata terancam punah lagi ya. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini dari surga tersembunyi di Gresik, Pulau Bawean. Tetap saksikan dulu sekarang, setiap Senin sampai dengan Jumat jam 10 pagi hanya di Trans 7. Lain dulu, lain sekarang. Selalu ada yang seru di Dulu Sekarang. Dah!